Atensi, segera meluncur. Pemirsa, sebuah mobil jenis sedan terperosok ke saluran air di pinggir Jalan Kolonel Sugiono, Jakarta Timur, diduga akibat supir tak konsentrasi saat berkendara. Mobil sedan terjebak dalam saluran air di Jalan Kolonel Sugiono, samping banjir Kanal Timur, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Pondok Kopi menuju kawasan Pondok Bambu dan tiba-tiba oleng ke kiri jalan dan kemudian masuk ke saluran air. Saat kecelakaan, mobil ditumpangi 2 orang wanita. Sebelum masuk saluran air, mobil juga sempat menabrak trotoar. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di sepanjang Jalan Kolonel Sugiono sempat macet hingga beberapa kilometer. Diduga sakit, supir mobil jenis minibus menabrak sejumlah pengendara di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. 1 orang meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya mengalami patah tulang di bagian kaki. Laka lantas depannya mah. Kecelakaan melibatkan sejumlah pengguna jalan terjadi di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang. Kecelakaan disebabkan penyakit sang sopir kambuh dan hilang kendali saat berkendara hingga menabrak pengguna jalan lainnya. Warga yang kesal akhirnya membuka paksa mobil tersebut dengan memecahkan kaca di bagian pintu. Saat pintu terbuka, sang sopir tak sadarkan diri. Dua orang menjadi korban dalam peristiwa ini. 1 meninggal dunia, sementara 1 korban lainnya mengalami patah tulang di bagian kaki. Unit Laka Lantas Polres Metro Tangerang Kota hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainus melaporkan. Seorang guru madrasah di Jepara, Jawa Tengah menjadi korban penembakan seorang pengemudi mobil mewah. Penembakan diduga karena korban dan pelaku cekcok di jalan. Seorang guru madrasah diniyah, Eko Hadi Susanto, 42 tahun, warga desa Buaran, Jepara, Jawa Tengah, menjadi korban penembakan saat menjemput anaknya pulang sekolah. Usai peristiwa itu, korban melaporkan aksi arogan pelaku ke Polsek Mayong. Satreskrim Polres Jepara pun langsung menangkap pelaku saat berada di rumahnya. Insiden penembakan berawal saat korban nyaris tertabrak mobil mewah pelaku. Diduga pelaku emosi karena ditegur korban. Tidak hanya menembak korban, pelaku juga melampiaskan amarahnya dengan membakar sepeda motor milik korban saat perbaikan di bengkel. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku menembak korban dengan senjata pistol jenis airgun tak berizin yang dibeli secara online sejak 2 tahun lalu. Berhenti karena ingin memastikan, dan si mobilnya tersangka juga berhenti, dan kedua belah pihak sempat terjadi salah paham. Kemudian si tersangka merasa tidak terima. Kini pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal berlapis tentang penggunaan senjata api dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria mengancam pengendara menggunakan senjata tajam di Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Seorang pria mengacukan senjata tajam pada pengendara mobil di Jalan Panduraya, Bogor, Jawa Barat. Akibatnya korban sangat ketakutan karena ancaman dari pelaku. Rekaman aksi pengancaman ini pun viral. Polisi membenarkan adanya tindakan aksi pengancaman ini dan tengah melakukan penyelidikan terkait motif pelaku. Selain itu, korban juga sudah melaporkan kasus pengancaman pada pihak kepolisian. Seorang laki-laki yang menggunakan sajam dan melakukan kekerasan terhadap benda atau barang. Nah, di dalam video itu dapat kita lihat seperti itu. Nah, kita sudah identifikasi beberapa nama dan dalam waktu dekat insya Allah kita akan amankan yang bersangkutan. Polisi kini tengah memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. 9 remaja di Kabupaten Tuban, Jawa Timur digerebek warga karena diduga menggelar pesta minuman keras di sebuah kamar kos. Setelah diberi pembinaan, ke-9 remaja dipulangkan ke rumah masing-masing. Viral di media sosial, 9 remaja diantaranya 3 perempuan dan 6 laki-laki digerebek dan diamankan warga di Balai RT Kelurahan Gedung Ombo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Para remaja ini diamankan lantaran diduga melakukan pesta miras di dalam kamar indekos dan meresahkan warga. Padahal warga seringkali menegur pemilik kos, namun tidak ada respon dan cenderung tak acuh. Dari hasil penggerebekan, warga menemukan minuman yang diduga miras dan 9 remaja dalam kondisi yang diduga mabuk. Positif kalau ada yang namanya pesta miras di situ, sehingga teman-teman jaga tadi malam itu mengadakan penggerebekan. Ada 9 remaja, 3 perempuan, ada 6 laki-laki. Betul, ada minuman keras jenis es moni kalau tidak salah. Para remaja laki-laki diberi sanksi push up sebanyak 50 kali. Setelah diberikan pembinaan, 9 remaja berjanji akan segera meninggalkan tempat kos tersebut dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sindikat spesialis curanmor yang sangat meresahkan diringkus polisi di Depok, Jawa Barat. 2 pelaku curanmor ditangkap polisi. Dua pelaku curanmor yang kerap beraksi dan meresahkan warga diringkus di Kukusan, Beji, Depok. Pelaku ditangkap setelah polisi melakukan penyelidikan selama Juli hingga Oktober. Hasilnya, polisi mengamankan barang bukti 5 unit sepeda motor hasil curian dan sejumlah alat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Usai beraksi, pelaku menjual setiap unit sepeda motor seharga 1,5 juta hingga 2 juta rupiah. Di setiap aksinya, pelaku hanya memerlukan waktu kurang dari 5 menit. Pelaku ini mengaku kalau yang satu hanya jokinya, yang satu lagi ini pelaku utamanya dia mengaku baru 5 kali melakukan, dan dilakukan karena untuk kebutuhan keluarga. Rencananya motor-motor ini akan dijual. Diketahui pelaku sendiri sudah 5 kali melakukan aksi curanmor. Akibat ulahnya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Aibda R, oknum polisi yang menembak siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas menjadi tersangka. Aibda R ditahan selama 20 hari ke depan. Oknum polisi yang menembak seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang hingga tewas menjadi tersangka dan dijebloskan ke penjara. Aibda R ditahan selama 20 hari ke depan dalam penyelidikan perkara ini. Polisi menyebut Aibda R melakukan tindakan berlebih saat terjadi peristiwa tawuran antar gangster di Jalan Simongan, Semarang. Kapolrestabes Semarang menyatakan Aibda R menembakkan 2 kali senjata api yang menewaskan seorang siswa SMK Negeri Semarang berinisial GR dan melukai 2 lainnya. Ya, korban ada 3. Jadi ada 2 kali tembakan. Tembakan pertama itu mengenai kesimpulan sementara. Ini kemungkinan akan berkembang ya. Tembakan pertama itu mengenai almarhum Gama. Itu mengenai pinggang. Kemudian tembakan kedua mengenai Satria dan Adam. Itu 1 peluru. Jadi kira-kira posisinya begini, kalau saya dapat gambarkan, maaf. Jadi ada tembakan mengenai menyerempet badan korban pertama dan korban kedua. Jadi ya dari samping. Dari hasil pemeriksaan sementara, Aibda R melanggar pasal 338 dan 351 KUHP tentang menghilangkan nyawa orang lain. Sementara terkait pelanggaran kode etik dalam penyalahgunaan senjata api masih dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya pada Selasa kemarin, Satreskrim Polrestabes Semarang telah menggelar prarekonstruksi tawuran antar gangster yang menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda R. Prarekonstruksi hadirkan 4 tersangka anggota gangster.
Petugas mengurai kejadian demi kejadian, mulai dari aksi tawuran hingga polisi datang dan melakukan penembakan. Korban tewas GR yang merupakan siswa SMK 4 Semarang diketahui sebagai seorang anak yang rajin. Korban merupakan salah satu siswa berprestasi dan anggota Paskibraka. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi dan Wisnu Wardana, iNews melaporkan.